Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan, masih berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. Kata para ulama, al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir, artinya al-iman bima yakunu ba'dal maut, mengimani semua kejadian setelah kematian. Itu makna al-iman bil yaumil akhir, mengimani semua kejadian setelah apa? Kematian. Seperti yang kita isyaratkan tadi, apa kejadian setelah kematian? Tentunya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Apa saja kejadian setelah kematian? Mulai tadi fitnah kubur, pertanyaan mungkar wan nakir, kemudian ada nikmat atau azab kubur, kemudian setelah itu ada tiupan sangkakala, dihancurkannya bumi ini. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua, membangkitkan manusia dari alam kubur, yaitu yaumul ba'ts. Kemudian yaumul hasyr, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Nanti akan ada asyafaatul uzma, ada juga telaga, ada juga yaumul hisab. Kemudian ada lagi yaumul mizan. Ini sekarang al-mizan. Ini masih rentetan al-iman bil yaumi al-akhir. Kata Imam Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razian rahimahumullah, wal mizanu haqqun, dan timbangan yaitu pada hari kiamat itu hak, benar adanya. Dalilnya banyak sekali, di antaranya surat Al-Qari'ah ayat 6 dan 8. Ada yang hafal? Al-Qari'ah ada yang hafal enggak? Adik-adik hafal enggak? Ada yang hafal di sini? Al-Qari'ah. Masa enggak hafal Al-Qari'ah? Tunjukkan, antum lebih daripada yang tua-tua itu. Al-Qari'ah hafal? Yang sini. Masa nggak hafal Al-Qari'ah? Belum. Baca Al-Qari'ah dari awal. Ikra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahsanta barakallahu fiik. Allah berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, fa huwa fi syatir radiyah, maka baginya kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazin, dan barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, fa muhawiyah. Intinya di situ kata-kata mawazinu, timbangan pada hari kiamat itu hak. Dan Rasul dalam akhir Sahih Bukhari, sudah kita sampaikan awal Sahih Bukhari hadis tentang apa? Innamal a'malu binniyat. Akhir Sahih Bukhari, tahu hadis apa? Apa bunyinya? Nah, kalau nggak hafal semuanya, awalnya sampai akhirnya dihafalin.
Sahih Bukhari hadis yang terakhir, kalimatani habibatani ilar rahman khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan subhanallah bihamdi subhanallahil al-azim. Dua ucapan yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman, yang ringan di lisan namun berat di timbangan hari kiamat. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil al-azim. Ini kata Rasul, al-mizan itu hak, ada untuk menimbang amal perbuatan manusia. Demikian pula dalam hadis yang juga ada dalam Arba'in Nawawiyah, walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan di hari kiamat. Ahlus sunnah sepakat mengatakan timbangan pada hari kiamat itu benar adanya, ada hakikatnya, ada wujudnya, namun bagaimananya, besarnya, wallahu ta'ala a'lam. Ini juga sama untuk membantah kelompok sesat, diantaranya Mu'tazilah, yang mereka sangat amat sesat, bahkan kurang ajar kepada Allah. Mereka mengatakan tidak ada timbangan pada hari kiamat, karena yang membutuhkan timbangan hanyalah tukang sayur al-baqal. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi apa? Kurang ajarnya mereka kepada Allah. Inilah ahlul bidah. Mereka adalah orang yang paling tidak berakhlak kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka apa? Membalak-balikkan fakta. Wah, itu nggak berakhlak, ya. Padahal yang nggak berakhlak adalah apa? Mereka. Contohnya di sini, mereka mengatakan tidaklah yang membutuhkan timbangan kecuali tukang sayur. Na'udzubillahi min dzalik. Allah mengatakan dalam ayat-ayatnya ada timbangan, namun bukan berarti Allah butuh kepada timbangan, tidak. Ya, Allah memiliki hikmah di balik semuanya. Allah nggak butuh kepada semua makhluk. Ya, Allah nggak butuh kepada malaikat, nggak butuh kepada para rasul, nggak butuh kepada timbangan dan seterusnya. Namun ketika misalnya tadi Allah mengabarkan ada timbangan di hari kiamat, sekali lagi Allah nggak butuh dengan timbangan. Allah sudah tahu siapa yang berat kebaikannya ataupun kejelekannya. Tapi ada hikmah di balik itu semuanya. Di antaranya Allah ingin menegakkan keadilannya. Biar manusia itu melek sendiri, tahu sendiri, melihat sendiri berapa banyak kebaikannya, berapa banyak kejelekannya. Paham? Sebagaimana malaikat di antara tugasnya mencatat amal perbuatan apa? Manusia. Bukan berarti Allah butuh kepada mereka, tidak. Allah Maha tahu segala-galanya. Tapi semua itu ada apa? Hikmahnya. Paham? Di sini juga demikian. Adanya timbangan pada hari kiamat bukan berarti Allah butuh kepada timbangan. Allah Maha tahu segala-galanya. Tapi di antara hikmahnya, kata para ulama, untuk menegakkan keadilan Allah agar manusia tahu sendiri, melihat sendiri berapa banyak kebaikannya, berapa banyak kejelekannya. Paham? Ini wal mizan haqqun. Kemudian dibahas oleh para ulama, apa saja yang ditimbang pada hari kiamat? Ada berapa timbangan pada hari kiamat? Adapun berapa timbangan di hari kiamat, yang benar cuma satu timbangan. Berdasarkan hadis tadi, saqilatani fil mizan. Dua kalimat yang dicintai Allah Ta'ala tadi, ringan di lisan namun berat fil mizan. Dalam bahasa Arab ini bentuk mufrad tunggal. Walhamdulillah tamla'u al-mizan, satu timbangan. Namun kenapa kok dalam ayat Al-Qari'ah tadi disebutkan dalam bentuk jamak? Fa amma man saqulat mawazinu.
Itu kata para ulama dilihat dari sisi al-mauzunat, yang ditimbang itu banyak, ya. Karena yang ditimbang itu banyak, maka disebut dalam bentuk jamak mawazin. Paham? Namun timbangannya satu. Lalu apa saja yang ditimbang pada hari kiamat? Ada 3 kata para ulama. Yang pertama, amal itu sendiri. Amal di sini mencakup ucapan lisan dan juga amal anggota badan. Seperti tadi ucapan subhanallah wa bihamdi, ucapan alhamdulillah, itu memenuhi timbangan, ditimbang ucapan manusia. Demikian pula amal anggota badan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sudah lewat tadi Al-Qari'ah dan juga hadis. Yang kedua, catatan amal perbuatan manusia. Catatan amal perbuatan manusia. Ini seperti dalam hadis yang panjang lebar, kalau antum pernah mendengar, yang diistilahkan dengan hadisul bitaqah, yaitu ada seseorang yang punya 99 catatan kejelekan, kemudian ditaruh di satu kifah, daun timbangan. Kemudian dia punya 1 catatan kebaikan, sampai dia mengatakan, ya Allah, gimana 1 banding apa? 99. Ketika ditimbang, maka 1 catatan itu yang lebih berat, dan yang 99 itu yang naik ke atas. Berarti yang berat yang mana? Atas apa yang di bawah? Yang di bawah. Itulah kalimat tauhid la ilaha illallah. Dari hadis ini ada 2 faedah yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, neraca atau timbangan pada hari kiamat seperti dalam lanjutan ucapan Imam Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razi, lahu kifatan, punya 2 apa? Daun timbangan, berdasarkan hadis bitaqah tadi. Punya kifatan, 2 daun timbangan, tuzan fi a'malil ibad, ditimbang semua amal perbuatan hamba, husnuha wa sayyi'atun, yang baik maupun yang jelek. Ada 2 daun apa? Timbangannya. Yang kedua yang perlu ditegaskan di sini, yang ditimbang adalah apa? Catatan. Paham? Jadi selain amalan ditimbang, catatan amalan juga ditimbang. Paham? Yang ketiga, yang ditimbang juga badannya manusia. Tapi yang gemuk jangan berbangga dulu. Wah, sudah negara ini, jangan dulu. Ya. Yang kecil juga jangan minder. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yu'ta yaumal qiyamah birajulin azimin samin. Pada hari kiamat akan didatangkan seorang yang gemuk, yang besar. Namun kata Rasul, la yazin janaha ba'udah. Namun beratnya di timbangan hari kiamat itu enggak seberat sayap seekor nyamuk. Ya, bukan nyamuknya, sayapnya pun apa? Masih lebih berat daripada yang gemuk tersebut. Kemudian Rasul membacakan ayat dalam surat Al-Kahfi 105, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak menimbang sama sekali perbuatan mereka, yaitu orang-orang kafir. Paham? Makanya dalam hadis, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila jasamikum. Allah enggak melihat kepada rupa kalian dan jasad kalian, walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Namun Allah melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian. Dan juga dalam kisah yang lain ada kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasul, naik pohon siwak lah. Kemudian angin kencang meniup
pakaian beliau sehingga tersingkap betis beliau. Sebagian sahabat yang dibawa tertawa melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud karena kecil. Namun apa kata Rasul? La huwa asqal fil mizan min jabali Uhud. Betisnya Abdullah bin Mas'ud lebih berat di timbangan hari kiamat dibandingkan gunung Uhud. Ada yang tahu berapa beratnya gunung Uhud? Hah? Ini sekali lagi ukurannya, barometernya ahli iman wal amalu as-saleh. Namun yang kita ingin tegaskan di sini, ini dalil yang ditimbang juga apa? Tubuh badan manusia. Wallahu taala. Baik, sekarang kita pindah poin berikutnya. Yang keberapa? Di catatan itu berapa? 17. Wal haud, ya, kata Imam Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razi, wal haudu al mukarramu bihi nabiyyuna haqqun, dan telaga yang dimuliakan dengannya Nabi kita Muhammad SAW itu hak, benar adanya. Saya ulangi lagi, Imam Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razian berkata, wal haudul mukarram bihi nabiyyuna haqqun, telaga yang dimuliakan dengannya Nabi Muhammad SAW itu hak, benar adanya. Ada khilaf di antara para ulama, seperti yang disampaikan Imam Qurtubi, apakah telaga itu didatangi setelah timbangan atau sebelum timbangan. Wallahu alam, yang rajih telaga itu di padang mahsyar sebelum adanya timbangan. Setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan mereka kehausan, mereka mendatangi telaga para anbiya. Kata Rasul, inna likulli nabiyyin haudan. Dalam Sahih Muslim itu banyak disebutkan hadis tentang telaga. Kata Rasul, di semua nabi punya telaga. Namun telaganya Rasul, Nabi kita Muhammad SAW, di antara keistimewaannya abyad minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa atyab min rihin misik, dan lebih wangi daripada minyak kasturi. Wa kizanu adadun nujumis sama, gelasnya, cangkirnya, bejananya itu sebanyak bintang-bintang di langit. Man syariba minhu lam yadma abada, barang siapa meminum dari telaga tersebut, dia tidak akan haus selama-lamanya. Semoga Allah memberikan kepada kita kenikmatan meminum dari telaga Rasul pada hari kiamat kelak. Tulu wa'aduhu sawa, panjang lebarnya telaga tersebut sama, yaitu masiratus syahrin, perjalanan 1 bulan. Antum bisa coba enggak jalan 1 bulan sampai di mana? Dari Palangkaraya. Nah, itulah panjangnya apa? Telaga Rasul. Lebarnya juga sama. Berarti bentuknya telaga apa? Segi empat atau 7 sangka? Hah? Apa namanya itu? Persegi ya. Pokoknya panjang lebarnya itu sama, perjalanan 1 bulan lamanya. Ya, sekali lagi cobalah. Ya, 1 bulan perjalanan itu, ya, jarak ataupun bentuknya telaga Rasulullah SAW. Namun ada kata Rasul dari sebagian umat beliau yang diusir dari telaga tersebut. Kemudian Rasul mengatakan, ummati ummati, ya Allah mereka umatku. Apa kata Allah? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu, wahai Nabi Muhammad, apa yang mereka ada-adakan dari kebid'ahan sepeninggalmu.
Ini juga dalil Rasul tidak tahu yang gaib. Ya, Allah yang menegaskan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau Nabi Muhammad tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Kata para ulama, di antara yang diusir dari telaga Rasul ada dua golongan, yang murtad dari Islam dan ahli bidah. Yang murtad dan apa? Ahli al-bidah. Makanya dalam kitab-kitab masalah bahaya alil bid'ah, atau dalam kitab-kitab para ulama yang menyebutkan bahaya bid'ah dan alil bid'ah, di antaranya bid'ah menghalangi orang meminum dari telaga Rasulullah SAW. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam tafsir Juz Ammah ketika mentafsirkan surat yang terpendek dalam Al-Quran, surat apa itu? Al-Kautsar. Hafal? Hah? Alhamdulillah, nggak perlu dites ya. Baik, Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kamilah yang, atau sesungguhnya kami memberikan kepada Nabi Muhammad Al-Kautsar. Apa hubungan Kautsar dengan telaga? Rasul mentafsirkan sendiri dalam Sahih Muslim. Rasul pernah suatu saat, kata para sahabat, alfa Rasulullah SAW ilfa'atan. Pernah suatu saat Rasul di masjid itu tertidur sejenak, atau apa istilahnya? Nah, terlelap. Ya, namun bukan waktu pengajian ya. Ya, pernah satu saat Rasul ya sebentar lah ya tertidur, kemudian bangun seraya tersenyum. Para sahabat mengatakan, madhaka ya Rasulullah, ya Rasulullah kenapa kok tersenyum? Kata Rasul, telah turun kepadaku sebuah surat, yaitu tadi inna a'taina kal kautsar. Kemudian Rasul bertanya, atadruna mal kautsar, apakah kalian tahu apa itu al kautsar? Para sahabat menjawab, Allah wa Rasul alam. Rasul menjawab, nahrun wa'adani rabbi fil jannah. Itulah sungai yang Allah janjikan untukku di surga. Ini ayat, ini hadis sebagai dalil Nabi kita Muhammad SAW dijamin masuk surga. Paham? Ini membantah statement orang yang mengatakan Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Ini sekali lagi, ayatnya, hadisnya jelas, nahrun wa'adani rabbi fil jannah. Itu pelecehan kalau mengatakan Rasul tidak dijamin masuk apa? Surga. Allah menjamin Rasul masuk surga lewat firman-Nya, inna a'tainakal kautsar. Rasul mengatakan Al-Kautsar adalah sungai yang Allah janjikan untukku di surga. Kemudian Rasul menyebutkan bahwasanya sungai di surga itulah yang mengalir sampai ke telaga beliau. Paham? Jadi itu hubungan telaga dengan apa? Al-Kautsar, sungai di surga. Ini keistimewaan telaga Rasulullah SAW. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, man warada sunnat Rasul SAW fi dunya sayarid haudahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mendatangi sunnah Rasul ketika di dunia, alias berpegang teguh dengan sunnah Rasul di dunia, maka insya Allah dia akan bisa mendatangi, meminum dari telaga Rasulullah SAW. Namun barang siapa yang tidak mau mendatangi, tidak mau berpegang teguh dengan sunnah Rasul di dunia, maka dia termasuk yang diharamkan meminum dari telaga Rasulullah SAW. Naudzubillah min dzalik.
Dan kata para ulama, hadis tentang telaga ini mutawatir, rawahu aktsar min khamsina sahabiyan. Kata para ulama, hadis tentang telaga ini diriwayatkan lebih dari 50 sahabat Rasulullah SAW. Kita lanjut poin berikutnya. Poin berapa? 18 tentang asy-syafa'atu. Al-Imam Abu Hatim dan Abu Zur'a Ar-Razian rahimahumullah berkata, wasyafa'atu haqqun, dan syafaat itu hak benar adanya. Kita mau perinci sedikit. Syafaat itu secara makna artinya talabul khairi lil ghairi. Secara umum arti syafaat adalah talabul khair lil ghair, meminta kebaikan untuk orang lain. Talabul khairi dengan kha, lil ghairi dengan gha, ghain. Talabul khairi lil ghair, minta kebaikan untuk orang lain. Ini berlaku juga dalam urusan di dunia. Contoh ya, ada yang mungkin di sini bos, nggak tahu bos apa, bos asing, atau bos mobil, atau bos apalah. Kemudian ada ya teman yang juga rajin ngaji, dia baru selesai kuliah, dia butuh kerjaan karena mau menikah misalnya. Nah, kita tahu dua orang yang kita kenal dengan dua orang ini, ya, maka apa? Kita minta kepada sang bos, ya, tolong untuk siapa? Teman tadi. Itu namanya apa? Syafaat. Ini dalam urusan apa? Dunia. Dan ini yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa, man yashfa' syafa'atan hasanah labul khair lil kiamat. Rasul misalnya minta kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada sebagian umat beliau. Itu namanya talabul khair lil ghair. Rasul mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku. Yaitu Rasul minta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat, menolong dari umat beliau. Paham? Itu arti as-syafaat. Adapun syafaat di akhirat itu semuanya milik Allah. Dalilnya surat Az-Zumar 44. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakan wahai Nabi Muhammad, semua syafaat pada hari kiamat milik Allah. Az-Zumar ayat 44. Makanya tidak akan mungkin terwujud syafaat pada hari kiamat kecuali dengan dua syarat. Karena syafaat milik Allah, maka tidak akan mungkin ada syafaat pada hari kiamat kecuali dengan dua syarat atau terpenuhi dua syarat. Yang pertama, izin dari Allah bagi yang mau memberikan syafaat. Dan yang kedua, ridho Allah bagi yang diberikan syafaat. Izin Allah yang pertama kepada yang mau memberikan syafaat. Siapa saja yang memberikan syafaat, Rasul mengatakan syafaatil malaikatu wan nabiyun wal mu'minun. Para malaikat memberikan syafaat, para nabi, para orang-orang beriman, namun dengan seizin dari Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Dalam ayat apa ini?
Ayat kursi, siapakah yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizin dari Allah? Malaikat, nabi, orang beriman, para syuhada tidak mungkin bisa memberikan syafaat kecuali dengan seizin dari Allah. Syarat pertama dengan seizin dari Allah. Karena semua syafaat milik siapa? Allah. Maka syirik kalau ada yang mengatakan ketika sekarang ini, ya Rasulullah, berikan kami syafaat. Ini syirik kepada Allah. Karena apa? Syafaat milik Allah. Minta kepada siapa? Kepada Allah. Jangan minta kepada Rasulullah. Sama dengan rezeki. Rezeki milik siapa? Allah. Boleh tak minta kepada Rasulullah? Syirik kepada Allah. Paham? Rasul sendiri mengatakan, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau mohonlah kepada Allah. Dia minta apa? Asy-syafa'ah. Minta kepada Allah, jangan minta kepada Rasulullah. Karena sekali lagi semua syafaat milik Allah. Makanya syarat syafaat itu diberikan, yang pertama izin Allah bagi yang berikan syafaat, dan yang kedua ridha Allah bagi yang diberikan syafaat. Dalil dua syarat ini surat An-Najm ayat 26. Surat An-Najm ayat 26. Allah berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yardah. Berapa banyak malaikat di langit di bumi, berapa banyak malaikat di langit, tidak bermanfaat syafaat mereka kecuali dengan izin dan ridha dari Allah. Dan Allah tidak ridha kecuali kepada ahli tauhid. Paham? Ada berapa syarat syafaat? Apa itu? Boleh enggak berdoa ketika sekarang ini, ya Rasulullah, berikan kami syafaatmu pada hari kiamat? Hah? Kenapa? Kenapa? Karena syafaat semuanya milik Allah. Dalilnya mana tadi? Az-Zumar 4, qul lillahi syafa'atu jami'an. Sekarang macam-macam syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul diberikan banyak syafaat, dalam artian diberikan atau syafaat Rasul ada beberapa kategori. Syafaat yang hanya khusus bagi Rasul. Syafaat Rasul ada beberapa kategori, ada yang khusus, ada yang umum. Sekarang yang khusus. Yang khusus ini ada 3. Yaitu ini tidak dimiliki oleh yang lain. Sekali lagi, yang memberikan syafaat itu dengan seizin dari Allah, malaikat, para rasul, orang beriman, para syuhada. Ya, adapun di sini Rasul Allah berikan syafaat yang khusus. Yang pertama asy-syafa'atul udzma, syafaat di padang mahsyar. Insya Allah sudah masyhur ceritanya ketika di padang mahsyar manusia dibangkitkan, dikumpulkan dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralas kaki, tidak dikhitan, matahari dekat dengan kepala mereka 1 mil atau 2 mil, mereka ada yang tenggelam dengan keringat mereka, tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan naungannya kepada kita pada hari kiamat kelak. Pada saat itu manusia ditimpa gundah gulana, ingin mereka segera diputuskan perkaranya oleh Allah. Mereka datang kepada Nabi Adam, minta tolong kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak sanggup. Nabi Adam mengatakan, itu Nuhan awal Rasul. Datanglah Rasul pertama Nabi Nuh. Nabi Nuh gak sanggup membantu mereka. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua gak sanggup membantu mereka. Kata Rasul, analah, aku yang akan, ya, istilahnya menghadap kepada Allah. Rasul pun sujud di hadapan Allah, dan Allah berfirman, irfa' ra'sak, angkat kepalamu.
Wasatu tak mintalah engkau akan diberi. Wasfa'tu syafa' mintalah syafaat engkau akan diberikan syafaat. Pada waktu itulah Allah seperti yang difirmankan oleh Allah, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Sudah ada? Sudah ada ini? Belum. Terlalu semangat ya. Tapi iya kumbal dulu, jangan berlebihan. Baik, ala kulli sampai kepada tadi Rasul diberikan namanya itu syafaatul uzma. Ini keistimewaan Rasul. Syafaat yang tidak dimiliki oleh para nabi-nabi selain beliau. Makanya Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhari, utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyan qabli. Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya utitu syafaat. Aku diberikan syafaat. Yaitu maksudnya syafaatul al-uzma. Paham? Ini syafaat yang khusus bagi Rasulullah SAW. Yang kedua, syafaat Rasul untuk membuka pintu surga. Karena tidak ada seorang pun yang mendahului Rasul masuk surga, dan tidak ada umat nabi-nabi yang mendahului umat Nabi Muhammad masuk surga. Dan yang ketiga, syafaat yang khusus bagi Rasul, yaitu syafaat beliau kepada atau untuk paman beliau yang meninggal karena sungkanisme tadi menjadi musyrik. Siapa itu? Abu Talib. Kata Rasul, seandainya bukan karena syafaatku, dia dikerak api neraka. Ya, ini syafaat Rasul yang khusus bagi paman beliau. Dia musyrik tapi dapat syafaat, namun nggak sampai keluar dari api neraka. Karena kaidahnya orang musyrik kekal dalam api neraka. Ini keistimewaan Rasul. Ini khusus bagi Rasul. Paham ya? Itu 3 syafaat yang khusus bagi Rasul. Adapun syafaat yang umum ada beberapa contohnya. Yang pertama, syafaat Rasul untuk mengeluarkan pelaku dosa besar dari api neraka. Dari umat beliau, ada umat beliau yang masuk neraka keluar karena sebab syafaat Rasul. Ini seperti dalam hadis, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku. Dan ini yang banyak dibahas dalam kitab akidah. Poin yang satu ini, ya, insya Allah Imam Abu Hatim Abu Zar Razi juga sama. Yang dimaksud syafaat di situ adalah syafaat Rasul bagi pelaku dosa besar dari umat beliau. Ketika mereka sudah masuk neraka, dikeluarkan dengan syafaat Rasul dengan seizin dari Allah. Ini kenapa kau disampaikan dalam kitab akidah? Karena banyak kelompok sesat yang mengingkarinya. Di antaranya kelompok Khawarij, kelompok Mu'tazilah. Mereka nggak mempercayai adanya syafaat. Karena apa? Karena mereka sudah terlanjur punya akidah sesat, pelaku dosa besar kekal dalam api neraka. Ketika ada hadis-hadis tentang syafaat, mereka nggak mau mempercayainya. Paham? Jadi itu pembahasan yang banyak dalam akidah syafaat Rasul bagi pelaku dosa besar dari umat beliau. Kemudian juga syafaat Rasul untuk orang yang hampir masuk neraka tapi nggak jadi, ya, justru malah dimasukkan ke dalam surga. Bedanya dengan yang pertama tadi, yang tadi sudah masuk neraka, ini hampir mau masuk neraka karena banyak perbuatan dosa besarnya. Namun dengan syafaat Rasul dengan izin dari Allah, dia langsung masuk surga. Yang ketiga, syafaat yang umum untuk Rasul dan juga yang lainnya, yaitu untuk istilahnya meningkatkan derajat orang-orang beriman di surga. Surga kan bertingkat-tingkat. Ada yang awalnya tingkat rendah, dinaikkan derajatnya di surga dengan syafaat Rasulullah
wasallam dan juga yang lainnya. Kemudian juga ada syafaat orang yang kebaikannya, kejelekannya 50-50. Sama beratnya 50%, 50% antara kebaikan kejelekannya. Ini mau dimasukkan kemana? Neraka atau surga? Dengan syafaat Rasul masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu beberapa contoh syafaat yang umum bagi Rasul dan juga selain Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Kurang berapa menit lagi? Iya, yang terakhir pembahasannya bagaimana kiat meraih syafaat Rasul. Ringkasnya, yang pertama dengan bertauhid kepada Allah, tidak berbuat syirik. Bagaimana menggapai syafaat Rasul? Yaitu dengan bertauhid, tidak berbuat syirik. Dalilnya sabda Rasul, as'adun nasi bisyafaati man qala la ilaha illallah khalisan min kibali nafsihi. Dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat yang mengucapkan la ilaha illallah. Tentunya mengucapkan bukan di bibir saja, atau tidak sekedar mengucapkan di bibir saja, namun dengan melaksanakan konsekuensinya, menyerahkan semua ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dalam ibadah. Kemudian yang kedua di antara kiat menggapai syafaat Rasul yaitu mengikuti sunnah Rasul, di antaranya membaca doa selesai azan. Rasul bersabda, man qala hina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa bathu maqama mahmudanil wa'atta halat lahu syafa'at yaumal qiyamah. Barang siapa mengucapkan doa tadi setelah azan, Allahumma rabba hadhihi tamah, maka baginya syafaatku pada hari kiamat. Kiat yang ketiga, memperbanyak sholawat ala Rasulillah, atau memperbanyak sholawat yang diajarkan, yang disyariatkan oleh Rasul. Bukan sholawat jadi-jadian, bukan sholawat yang dikarang-karang oleh manusia yang ada banyak bid'ahnya, bahkan kesyirikannya. Maka kata Rasul, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsarum alaiya sholatan. Orang yang paling berat mendapatkan syafaat kepada kiamat yang memperbanyak sholawat kepadaku. Ya. Kemudian yang keempat, memperbanyak sholat sunnah yang disyariatkan oleh Rasul. Ada sebagian sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, intinya aku ingin bersamamu di surga. Maka Rasul mengatakan, a'inni bikathratis sujud, perbanyaklah sujud, maksudnya sholat yang sunnah. Dan yang berikutnya, dan orang yang terakhir, yaitu kalau bisa mati di kota Madinah, tapi bukan bunuh diri ya, naudzubillah min dzalik. Rasul mengatakan, man istata'a an yamuta fil Madinah falyamut biha fa inni lahu syafi'un yaumal qiyamah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, barang siapa yang sanggup mati di kota Madinah, matilah di kota Madinah, karena aku pemberi syafaat pada hari kiamat baginya. Ya, kalau misalnya umroh qadarullah meninggal di situ, ini luar biasa. Ini keutamaannya apa? Orang mati di kota Al-Madinah. Paham? Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita syafaat Rasul di hari kiamat kelak. Ini yang bisa kita sampaikan pada sesi yang ketiga ini. Semoga bermanfaat dan insyaallah kita akan lanjutkan ba'dal maghrib insyaallah taala. Baik. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.